Jadi gini ya Pak, kami mau nanya Bang. Kemarin tuh ada orang datang ke kami. Dia punya pendapat tentang sholat jamaah, baik itu Jumat, Idul Fitri, Idul Adha ataupun sholat fardu lain, di mana posisinya makmum yang satu dengan yang lainnya itu berjarak atau renggang dengan berdalilkan surat Al-Mujadalah ayat 11. Itu gimana menurut pendapat jenengan? Oh, enggak. Jadi ini sebetulnya bukan menurut saya ya, tapi jelasnya itu menurut tafsir. Yang mana tafsir itu ya menafsiri Al-Quran. Yang familiar saja tafsir itu kalau di kalangan pesantren kan apa tafsirnya tafsir Jalalain. Oh, Jalalain. Ya biasa kita pakai itu ya familiar dimanapun itu tafsir Jalalain gitu kan. Jadi orang mau memahami ayat Al-Quran kalau tidak tahu tafsir itu ya demikian. Yang nggak pas dipaksakan supaya menjadi pas. Ini namanya ini insubordinasi, ini pembobrokan di dalam yang seperti ini. Kan tidak enak orang dipaksa itu, ya kan? Tidak enak. Nah oleh karenanya kami mencoba, ini bukan menurut saya secara pribadi enggak, tapi kami menukil pendapatnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti atau Al-Mahalli sebagai pengarang daripada tafsir Al-Jalalain yang tentang membahas daripada surat Al-Mujadalah ayat 11 tersebut. Bunyi ayat tersebut itu lengkapnya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amsuzu famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, terus wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini kita pahami terlebih dahulu bahwa ada dulu itu dari penduduk Badar, ada yang mengatakan ya bagian daripada pasukan Badar yang datang kepada Rasulullah perihal untuk menanyakan sesuatu masalah, gitu kan. Nah, ya pastinya jelasnya sahabat kepada Nabi sih. Itu hanya saja pada waktu itu tempat itu rupek gitu loh. Apa rupek itu? Sumpek, berdesakan, sempit. Sehingga orang tersebut itu digambarkan sampai bertumpang-tumpangan kaki. Oh gitu. Ya itu pun di depan Rasulullah, sehingga Rasulullah itu memberdirikan daripada satu atau dua orang dari kelompok ahli Badar tersebut, sehingga kelompok tersebut atau anggota tersebut itu banyak yang tidak suka kepada Rasulullah karena diberdirikan paksa, gitu. Nah turunlah setelah itu surat Al-Mujadalah tersebut, ayat 11 tersebut. Nah oleh karena itu kalau misalkan ada yang menjadikan dalil atau yang menjadikan pondasi bahasan jenengan tadi sebagai bentuk perenggangan di dalam sholat berjamaah, ini sangat bertentangan dengan hadisnya Rasulullah yang mengatakan sebagaimana sudah familiar dikatakan oleh imam itu, ya kan, bahwasanya sawu sufufakum fa inatas wiyatas sufuf min tamamis sholah, bahwasanya luruskan sof atau barisan, yang renggang rapatkan, supaya apa? Kesempurnaan sholat itu bisa didapatkan oleh makmum atau jamaah sekalian. Lah kok malah dengan menjadikan dalil tersebut atau ayat Mujadalah ayat 11 sebagai bentuk daripada perenggangan. Wah ini kacau, ini kriminal nih kan. Oleh karenanya penafsiran yang salah. Ya salah banget. Oleh karenanya ini perlu diluruskan lah ya, sebagaimana kita sudah ngaji bersama. Kalau ini wis ndak cocok. Nah, menurut tafsir pun itu ndak cocok. Oleh karena wis hati-hati saja itu loh. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Berarti kesimpulannya pendapat yang berdasarkan Al-Mujadalah ayat 11 sebagai
larangan untuk makmum yang sholatnya renggang itu salah. Ya, sangat salah bahkan, Oh. tidak cocok. Itu membahas tentang majelis, bukan sholat jamaah. Makanya ini hikmahnya kalau di dalam majelis ilmu atau majelis zikir itu ya jangan terlalu rapat-rapat lah, intinya gitu. Jangan terlalu berdesakan, yang tidak boleh itu berdesakan. Nah, kalau sampai di sana itu hanya merapikan itu tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu kan apa ya, sampai senggol-senggolan, berdesakan dan lain-lain sebagainya. Itu kan juga ribut nanti. selain ribut kan nggak enak juga kita ngaji. Tenang, nggak tenang kita sholat itu. Enggak, kalau misalkan di dalam majelis gitu loh kan, kan apa namanya ndak enak gitu loh. Kita ngajinya itu ndak tunggu nina, memahamnya pun bisa juga menjadi pemahaman yang apa ya, nggak tenang aja di dalam majelis gitu kan. Nah, mungkin demikian, mudah-mudahan ini bisa apa namanya menjadi manfaat bagi kita semuanya gitu.